Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Sabtu 14 Desember 2024 dalam peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib bersama saya Pastor Blasius Oladoren dalam renungan Kitab Suci bersama Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan ini kita sering menghadapi kebingungan dan tantangan yang membuat kita bertanya, apa sih kehendak Allah di tengah situasi ini? Hari ini melalui Injil dan pengalaman hidup Santo Yohanes dari Salib, kita akan belajar bagaimana memahami kehendak Allah dan menyesuaikan hidup kita dengan rencananya, bahkan di tengah situasi sulit. Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang mistikus dan pembaru gereja, juga memberi kita inspirasi untuk menjalani kehidupan yang peka terhadap kehendak Allah, terutama melalui pengorbanan dan jalan salib. Saudara-saudari yang terkasih, melalui pertanyaan para murid, kita akan mengetahui apa maksud dari jawaban Yesus kepada mereka. Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Dari pertanyaan ini, Yesus menjawab bahwa Elia memang sudah datang, tetapi orang-orang tidak mengenalnya dan memperlakukannya dengan semena-mena. Dalam jawaban ini, Yesus merujuk kepada Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering seperti orang-orang pada zaman Yesus yang gagal mengenali kedatangan Elia karena mereka memiliki ekspektasi yang salah. Bisa jadi kita juga sering memiliki ekspektasi tertentu terhadap apa yang Tuhan lakukan di tengah krisis. Entah itu bencana alam, tantangan ekonomi, atau masalah-masalah sosial. Namun Allah bekerja dengan caranya yang seringkali tidak sesuai dengan pemikiran kita. Santo Yohanes dari Salib mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan seringkali ditemukan dalam keheningan, dalam doa, dan pengalaman salib. Pertanyaannya, apakah kita peka terhadap tanda-tanda kehadiran Tuhan di sekitar kita? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah penggenapan nubuat tentang Elia. Tetapi orang-orang menolak Yohanes karena ia tidak sesuai dengan gambaran mereka tentang Elia. Begitu pula dalam hidup kita ini. Seringkali kita menolak sesuatu karena tidak sesuai dengan harapan kita. Kembali lagi Santo Yohanes dari Salib mengingatkan kita untuk melepaskan keterikatan duniawi dan ekspektasi manusiawi agar dapat memahami rencana Allah yang lebih besar. Dalam situasi saat ini, seperti konflik sosial, ketimpangan ekonomi, ataupun isu lingkungan, apakah kita siap untuk merendahkan hati dan melihat cara Tuhan bekerja
meskipun tidak sesuai dengan pemikiran kita. Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita sama seperti Yohanes. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa mengikuti kehendak Allah tidak selalu berarti hidup nyaman. Santo Yohanes dari Salib menggambarkan pengalaman ini sebagai malam gelap jiwa. Sebuah perjalanan penderitaan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan demi kebenaran, seperti berdiri untuk keadilan, peduli terhadap mereka yang miskin, atau menjaga kelestarian lingkungan. Jalan salib adalah jalan pengorbanan, tetapi juga jalan menuju kemuliaan. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita melihat tantangan yang ada. Dari isu kerusakan lingkungan, perpecahan sosial, hingga korupsi, kita diingatkan untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Suara yang menyerukan pertobatan dan pembaruan. Kita juga diundang untuk meneladani Santo Yohanes dari Salib dalam menghayati penderitaan sebagai bagian dari panggilan kita untuk memperbarui dunia. Kita dipanggil untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak sebagai garam dan terang dunia. Apakah kita siap untuk menjadi alat Tuhan dalam menghadirkan keadilan, kasih, dan damai di tempat kita berada? Saudara-saudari, semoga melalui Injil hari ini dan teladan Santo Yohanes dari Salib, kita belajar bahwa Allah selalu bekerja di tengah sejarah umat manusia. Tugas kita sekarang adalah peka terhadap kehendaknya, menyesuaikan ekspektasi kita dengan rencananya, dan berani mengambil bagian dalam jalan salib. Mari kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, membawa terang dan harapan bagi sesama. Tuhan memberkati.